Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Sinta sudah siap ya? Insya Allah, Pak. Ya, coba baca Fatihah yang bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Ya, yang berikutnya silakan Saudara Sinta surat-surat pendek yang sudah hafal apa? Bebas, Pak. Ya, yang hafal dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla narin data lahab, wa mra'atuhu hammatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi Ad-Duha bisa? Surat Ad-Duha bisa? Surat Ad-Duha bisa? Wad-Duha. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa qala, walal akhiratu khairu wa abqa, khairul Kenapa? minal ula, wala Kenapa sawfa minal? yu'ti karabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ilang fa'agna, fa'ammal yatima fala takhar, wa amma sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul adzim. Berikutnya apa yang hafal? Al-ala, Pak. Mudah-mudahan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi ahrazal ma'a faja'alahu gusaan ahwa, sanuqri'uka fala tansya illa ma syaa Allah, innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa, wa nuyassiruka lil yusra, fadzakir in nafa'ati dzikra, sayadzakaru may yakhsha, wa yatajannabuhal asqa, alladzi yasla narun kubra, summa la yamutu fiha wa la yahya, qad aflaha man tazakka, wa dzakara isma rabbih fasalla, bal tu'sirunal hayatad dunya, wal akhiratu khairu wa abqa, inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul adzim. Apalagi yang hafal? Hmm? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq
haqqi wa tawasaw bil sabr. Lagi. Satu lagi. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla badan nafil hutama wa ma adraka ma hutama naru mahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadin maddadah. Oke, silakan sekarang di Bayu Al-Quran toh. Ya, buka Coba dibuka surat yang ke-10, surat apa tuh? Surat Yunus. surat Yunus. Surat Yunus dibaca ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Coba. Oh, Yunus ya, Pak? Yusuf, Yunus. Yusuf atau Yunus? Kalau Yusuf, 10. Hah? Surat. Yunus, 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 Pak ya. Iya. Sampai ke 15, Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Atanal nasi ajaban an auhayna ila ruzulim minhum an angdiri nasa wa basyiril ladina amanu anna lahum qodamang sidqin inda bihim qolal kafirun inna hada lasyahirun bin inna hukumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin summastawa alal arsi yudabirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idni dzalikum rabbukum fa'buduhu afala tadakkaru ilai marzi'ukum jami'a ad ad a'dallahi haqqo innahu yabda'ul khalqa summa yu'idu li lijad liyajziyal ladina amanu wa amilus solihati bil qisti walladina kafaru lahum sarabun min hamim wa adabun alim bima kanu yakfurun huwalladhi ja'alas samsa diya'an wal qaro wal qamara nuran wa addarahu manazila lita'lamu adadan sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatil liqaumin yattaqun. Innalladzi la yarzuna liqa Innalladina la yarzuna liqa ana waradu bil hayati dunya watma'an
a wat ma anu biha walladina hum an ayatina gofilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibu innal ladina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim taj tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum hamdulillahi rabbil alamin walau yu'azzilullahu linnasi sarrosti jalahum bil khairi lakudiya ilaihim ajaluhum fat fatad fatadarul ladina la yarzuna liqo anafi tutugyanihim ya'malu wa ida asal insanu durna adali zambihi au qaidan au ima falamma kasabna anuhu durku maroka alam yad'una ila durri massahu kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malu walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma dzalamun wa za'atuhum rusulu bil bayyinati wa ma kanu yu'minun kadzalika tajzil qaumal mujrimin summa za'alnakum khalaifa fil ardi mim ba'dihim linanzuru kaifa ta'malun wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat qala alladina la yarzuna liqo anak bikur aning ghairi hada au badilhu kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqo inapsi in attabi'u illa mayuha illa ya inni akhafu in asaitu rabbi ada yaumin adim sadaqallahul adim. Ya, yang berikutnya silakan kemarin modul ajar yang sudah di-upload di share screen salah satu ya. Terus Anda jelaskan tentang modul ajar itu. Anda jelaskan latar belakangnya, kemudian langkah-langkahnya dan sebagainya. Silakan. Silakan dijelaskan modul ajarnya ini. Ya, bentar Pak. Oke.
modul ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang berbasis PDL. Saya memilih PDL untuk modul ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 5, fase C, semester ganjil. Elemen tentang akidah, capaian pembelajarannya memahami Asmaul Husna, iman kepada hari akhir, qada dan qadar. Yang pertama yaitu tentang identitas modul, nama penyusun, Sinta, institut atau sekolah SDN Karangsari, tahun penyusunan 2024, yaitu untuk jenjang SD kelas 5. Yang kedua, profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Profil pelajar rahmatan lil alamin, peserta didik menjadi pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mengenal unsur-unsur utama agama atau kepercayaan, sarana dan prasarana yaitu ruang kelas dan bahan-bahan seperti laptop, alat bantu speaker, proyektor, media, dan puzzle. Yang kedua, materi dan sumber bahan ajar yaitu diambil dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Target peserta didik di kelas 5 SD menggunakan modul pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Yang pertama untuk capaian pembelajaran yaitu memahami beberapa Asmaul Husna, iman kepada hari akhir, qada dan qadar. Tujuan pembelajaran, siswa mampu memahami pengertian iman kepada hari akhir dengan baik dan benar. Peserta didik mampu memahami isi kandungan dari Quran Surat Al-Qari'ah, menyebutkan jenis dan macam-macam tanda hari kiamat. Peserta didik dapat menceritakan urutan kejadian dan peristiwa setelah kematian atau pada hari akhir. Yang kelima, memahami hikmah kepada hari akhir. Kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran atau KKTP. 1. Menjelaskan iman kepada hari akhir dan makna kalimat tarji. 2. Menjelaskan gambaran hari akhir sesuai surat Al-Qari'ah. 3. Membuat peta konsep perjalanan di hari akhir. 4. Meyakini dan menumbuhkan sikap gotong royong dan mawas diri serta memahami pentingnya peserta didik. Untuk PBL, kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan. Pertama, guru memberi salam kepada peserta didik, menyapa peserta didik, dan kesiapan peserta didik, serta menyepakati peserta didik dengan tepukan atau bernyanyi. Yang kedua, perwakilan dari peserta didik untuk memimpin membacakan doa sebelum belajar. Guru mengecek kehadiran peserta didik. Selanjutnya, 4. Guru menunjuk salah satu siswa untuk memadu menyanyikan lagu wajib. Dan seterusnya. Dibaca lagi, Pak? Semuanya? Gitu. Ya, silakan. Yang selanjutnya, guru menanyakan pertanyaan berdasarkan gambar yang terkait dengan materi yang akan dipelajari. Guru memberitahukan tujuan kegiatan pembelajaran untuk hari ini. Kegiatan inti.
guru memberikan pertanyaan pematik. Yang kedua, guru memberikan stimulus atau dan dengan menampilkan ayat Al-Quran mengenai gambaran hari akhir. Tiga, guru memperlihatkan gambar-gambar mengenai pembelajaran tentang hari akhir. Empat, peserta didik mengamati dan mencatat poin-poin penting dan serta dalam gambar serta penjelasan guru. Yang lima, guru membagi kelompok. 6. Guru membagikan LKPD sebagai bahan dan untuk didiskusikan ke dalam kelompok. 7. Setiap kelompok mulai berdiskusi dan membagi tugas menyusun puzzle tentang hari akhir. 8. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok secara bergantian. 9. Guru memberikan apresiasi kepada setiap kelompok yang telah berani mempresentasikan hasil diskusi. 10. Guru memberikan semangat dan memberikan ice breaking. 11. Guru memberikan penguatan tentang pembelajaran materi hari akhir. 12. Guru melakukan evaluasi hasil belajar terhadap materi yang telah disampaikan. Yang selanjutnya, kegiatan penutup. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran. 2. Guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran. 3. Guru menutup pembelajaran dengan melafalkan hamdalah. Untuk penilaian, mengambil jenis asesmen diagnotis, yaitu beberapa pertanyaan atau sebelum pembelajaran, tanya jawab sebagai tindak lanjut. Selanjutnya, formatif, yaitu penilaian proses, observasi sikap, performan berupa presentasi dan hasil karya mengenai hari akhir. Yang selanjutnya sumatif, yaitu tes tulis. Untuk kelompok dilakukan dengan pemaparan hasil peserta didik secara berkelompok. Pedomannya ada yang penilaiannya kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Untuk asesmen individu memberikan LKPD, pedomannya penilaiannya skor 0 sampai 45 kurang, 46 sampai 76 cukup, 75 sampai 85 baik, 86 sampai 100 sangat baik. Untuk pengayaan dan remedial atau perbaikan, peserta didik mengikuti remedial yang belum mencapai ketuntasan belajar berdasarkan kriteria ketuntasan minimal. Yang kedua, pengayaan, peserta didik mengikuti pengayaan peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar minimal. Kegiatan pengayaan dapat berupa pendalaman materi dengan melakukan aktivitas pengayaan dan literasi terhadap buku. Mungkin itu, Pak. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya, coba yang PPT ketika Anda praktekkan ngajar kemarin, waktu peer teaching. Iman kepada hari akhir pendidikan. Iman kepada hari akhir untuk fase C kelas 5 SD semester ganjil. Sebelum memulai, anak bacakan dulu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah berdoa, anak-anak disuruh untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menumbuhkan
rasa nasionalisme terhadap negara bangsa Indonesia. Membacakan tujuan pembelajaran. Membacakan tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat memahami makna hari akhir. 2. Siswa dapat memahami isi kandungan Al-Qur'an. 3. Menyebutkan jenis dan tanda-tanda hari kiamat atau akhirat. Siswa dapat menceritakan urutan kejadian dan peristiwa yang dialami pada hari akhir. Di sini anak melihat gambar, diberi gambar untuk mencoba untuk melihat di sini gambar pertama yaitu seorang orang yang mati ya, lalu bencana seperti gunung meletus dan tsunami. Nah, di sini anak akan bertanya apa sih yang akan terjadi setelah kematian itu, dan bagaimana setelah kematian itu terjadi. Di dalam Al-Quran diterangkan dalam surat Al-Qari'ah itu kiamat adalah di mana manusia seperti laron yang bertebangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi itu adalah gambaran kiamat atau hari akhir, di mana manusia saling mencari ke sana kemari untuk mencari ke perlindungan ya, dan di mana semua kiamat bencana itu tidak akan terelakkan. Semua makhluk termasuk semua makhluk ya, manusia, hewan, dan makhluk lainnya yang ada di muka bumi, termasuk yang ada di langit, matahari, dan semuanya akan hancur. Tidak ada yang bisa melarikan diri seperti itu. Nah, di sini isi kandungan Al-Qari'ah yaitu hari kiamat adalah sebagai peringatan kita terhadap kekuasaan Allah dan kehancuran dunia dan kekacauan pada hari kiamat, dan mengingatkan manusia tentang pentingnya amal soleh dalam menghadapi kiamat itu. Kita harus bagaimana ya. Iman pada hari akhir adalah meyakini atau mempercayai sepenuh hati bahwa hari kehancuran alam semesta itu ada, dan semua manusia dibangkitkan setelah menerima pembalasan amal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada macam-macam kiamat. Kiamat ada dua, yaitu pertama adalah kiamat sugro. Tanda-tandanya sudah ada di muka bumi ini. Ya, kiamat sugro adalah kiamat bagian kecil dari kerusakan atau kematian yang dialami oleh manusia. Contohnya seperti yaitu kematian itu adalah termasuk dari kiamat kecil ya, termasuk gempa bumi, banjir, tsunami, dan bencana alam lainnya. Yang kedua itu kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, di mana kiamat kubro ini adalah hancurnya seluruh alam semesta tanpa kecuali. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan terjadinya, termasuk para nabi. Ya, di sini ada, tapi Allah memberitahukan tentang tanda-tanda kiamat kubronya, yaitu pertama turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam,
munculnya dukan atau debu, asap di timur dan barat, matahari terbit dari sebelah barat, dan sebagainya. Setelah hari akhir, semua berada di menuju ke alam akhirat. Sebelum menuju ke alam akhirat, ada perjalanan di mana hari akhir itu berada, yaitu di alam barzah, ya, kematian, di mana barzah menurut bahasa artinya pembanding, pembatas atau dinding, sedangkan menurut istilah adalah batasan pemisah antara dua buah benda atau keadaan yang tidak sama, itu kematian, ya. Setelah kematian, alam ruhnya itu berada di alam barzah. Yang kedua yaitu yaumul ba'as, di mana semua manusia dibangkitkan, semua makhluk hidup setelah mengalami kematian atau kebinasaan akibat dari hari kiamat. Yang selanjutnya perjalanan di hari akhir yaitu yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar adalah tempat di mananya berkumpul semua manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan di dunia. Malaikat yang mencatatnya itu adalah malaikat malaikat Raqib dan Atid. Yang terakhir yaitu yaumul hisab. Yaumul hisab yaitu hari perhitungan, hari di mana dihitungnya amal perbuatan manusia ketika berada di dunia dan dihisabnya amalan baik dan amalan buruk manusia. Yang terakhir yaitu yang kelima, yaumul mizan. Yaumul mizan artinya hari penimbangan, di mana ditimbangnya semua catatan amal baik dan catatan amal buruk manusia. Perjalanan ya. Yang keenam yaitu yaumul jaza. Yaumul jaza adalah hari pembalasan, di mana manusia mendapatkan balasan atas perbuatannya di dunia menuju alam kekal, yaitu di surga dan di neraka. Nah, untuk refleksinya, nah setelah belajar itu bagaimana perasaan setelah menyelesaikan materi ini, apa aja pengetahuan pada hari ini, ya, dapat disimpulkan bahwa kita harus meyakini segala perbuatan yang ada di dunia, baik itu perbuatan buruk maupun perbuatan baik, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Terima kasih. Sudah cukup ya? Ya, Pak. Oke, dari pengalaman saudara menjadi guru, apa harapan Mbak Sinta ini nanti setelah mengikuti PPG, misalnya jadi guru profesional, terus apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan pembelajaran di sekolah? Rencana Anda? Mungkin untuk belajar terhadap anak, Pak, Ya, setelah mengikuti kegiatan ini, saya akan lebih belajar lagi dengan anak, ya, untuk lebih uh, uh, me- uh, uh, lebih anak lebih bisa memiliki pengetahuan yang luas, supaya anak lebih pintar, lebih memiliki keterampilan yang lebih tinggi lagi, lebih mandiri, Pak. kalau bagi sekolah sendiri di samping murid, apa yang bisa dilakukan untuk peningkatan?
Mungkin untuk pembelajaran agama eh, lebih ditingkatkan lagi tentang kesadaran apa ya, itu pendidikan agamanya ya, seperti lebih kalau ada kegiatan tentang keagamaan seperti sholat duha, mungkin Pak lebih jadi si anak itu lebih eh, pembiasaan itu dibiasakan untuk bekal nanti gitu. Terus setiap pagi dibiasakan untuk membacakan surat-surat pendek, mengaji. Tidak, Udah suaranya kok kan ya putus-putus itu loh, sering nggak jelas. Hmm. maaf Pak. Oke, nah yang terakhir silakan ditulis dua kalimat syahadat dan eh, nulis surat Al-Qari'ah ya.
Sudah selesai belum, Mbak Sinta? Sebentar lagi, Pak. Atau sudah dianggap cukup dulu aja ya? Oh Nanti iya, Pak. dilanjutkan, setelah ini nanti dilanjutkan terus dikirim ke saya. Jadi kita cukupkan Di, dulu. Kita akhiri dengan dikirim baca. kemana, Pak? Oke. Dikirim WA gitu, Pak? Iya, nanti setelah ini difoto terus kirim ke WA. Oh iya, Ini iya. dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Silakan segera keluar dari Zoom untuk diganti ke berikutnya. Iya.